Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Tisu. Iya, siap. Bukanya panas, Ustaz. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diizinkan oleh Allah untuk duduk bersama-sama di dalam mempelajari ilmunya Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, menjadikan kebaikan untuk kita fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak keturunan kita menjadi ahlul ilmi, menjadi para alim ulama, amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kita membahas tentang hukum membaca suratul Fatihah, yang mana kesimpulannya bahwasanya hukum membaca Fatihah adalah wajib dengan dalil la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat jikalau tidak membaca suratul Fatihah. Lalu kita masuk kepada hadis yang selanjutnya, hadis ke-14. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yastaftihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang khadimnya Rasulullah. Beliau ada yang mengatakan merupakan sahabat yang termasuk usianya panjang dan paling lama meninggalnya. Oleh karenanya Imam Hanafi, Imam Maliki pernah berjumpa dengan Anas bin Malik. Nah, jadi Imam Hanafi, Imam Maliki berarti termasuk tabi'in, ya, karena mengalami masa hidupnya sahabat. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Anas? Beliau menyampaikan bahwasanya baginda Rasul Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar itu dulu beliau kalau sholat mulainya enggak bismillah, tapi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Hadisnya kuat, muttafaqun alaih. Ya. Nah, ini jadi satu pertimbangan buat kita yang bermazhab Syafi'i, yang kalau sholat selalu baca bismillah. Bahwasanya ada pendapat lain yang mengatakan bismillah nggak wajib dan bismillah bukan ayat Quran. Ya. Ini dalam riwayat lainnya zada Muslimun, bahkan Imam Muslim menambahkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Muslim, ini sahabat Nabi sendiri pun tidak pernah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika sholat. Fi awwali qiraatin, di awal mula bacaan, wala fi akhiriha, dan begitu pula tidak juga pada akhirnya. Ya. Jadi ada salah satu pendapat yang mengatakan ya baca bismillah boleh di awal dan juga di akhir. Ya. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim menegaskan bahwasanya ya bismillah bukan ayat dan bismillah nggak perlu dibaca. Ini pendapat selain mazhab Imam Syafi'i. Nah, sehingga berkata pensyarah yaitu Syekh Muhajirin Al-Bekasi, ya, orang Bekasi ini Pak, kitab yang saya pegang ini karangan orang Bekasi ya. Jadi jangan sembarangan sama orang Indonesia ya. Asal rajin aja, manjadah wajadah.
Apa kata beliau? Kata pensyarah, fihi dalilun limadhhabi Malikin. Di dalam hadis ini adalah dalil. Hadis ini adalah dalil buat mazhab Maliki tuh. Jadi mazhab Maliki nggak pakai apa tuh? Bismillah. Bener-bener nggak Bismillah, bukan disirkan, bukan. Tapi emang nggak baca Bismillah. Saya mau tanya yang bener siapa jadinya? Yang baca apa yang nggak baca? Nah, dua-duanya bener. Yang nggak bener yang nggak sholat, itu yang nggak bener. Makanya dari awal kita kan bilang, Syekh Abdul Wahab Sya'roni mengatakan namanya ulama itu ibarat anak sungai, hadirin. Yang mana anak sungai ini pasti bersumber dari mata air. Dan mata airnya satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mata air ini bercabang, muncul Imam Hanafi, muncul cabang Imam Maliki, cabang Imam Syafi'i, cabang Imam Hambali. Empat-empatnya sumbernya sama, Rasulullah. Ya. Nah, ini perbedaan pendapat dari ulama menjadi rahmat. Jadi saya berharap mudah-mudahan kalau satu nanti waktu ada imam di Kuitang misalnya nggak baca Bismillah dan antum kagak ribut, itu yang saya harapkan. Tapi yang di depan yang nggak baca Bismillah bukan orang sembarangan ya, ulama ya. Ulama. Sebagaimana pernah terjadi dulu, salah seorang ulama Saudi yang kita kenal bacaan Qurannya bagus, namanya Syekh Sudais. Hampir semua orang kenal, kenapa? Suaranya kita dengar. Kalau mau rotal bacanya Syekh siapa? Syekh Sudais. Itu beliau konon katanya Wahabi, Salafi, penganut Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi. Yang mazhabnya bukan mazhab Syafi'i. Datang ke Istiqlal, dia tahu orang Indonesia itu mazhabnya Syafi'i, pas sholat jamaah bacanya Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillah. Padahal mazhabnya bukan Bismillah. Padahal mazhabnya tidak menganjurkan, menyunahkan baca Bismillah. Tapi ketika datang ke Istiqlal, dia baca Bismillah. Itu orang alim namanya. Nggak memaksakan jelas. Mungkin juga nanti ada orang datang ke musola kita pas banget sholat subuh, terus dia nggak baca kunut, masalah nggak? Nggak masalah, ya. Karena pernah saya kejadian, ada saya punya murid, kita ini lagi sahur on the road, cuman ke pesantren, nggak ke jalanan, ke pesantren. Nah di itu pesantren ada sholat jamaah, sholat subuh. Pas banget imamnya bukan saya, imamnya yang punya pesantren. Pas subuh kagak baca kunut. Rapi sholat, teman saya bilang tuh, Ustaz, tadi masa imamnya nggak baca kunut, kan salah ya? Nah, gini, lah kagak benar, benar. Yang penting sholat subuh. Ini ribut masalah kunut dari habis isya sampai jam 12 sampai jam 1 nggak kelar-kelar, subuhnya kesiangan. Nauzubillah. Nyari jarum kampak. Nah makanya ya kita mesti paham tuh bahwasanya mazhab itu banyak, dan saya menjelaskan mazhab di sini mudah-mudahan para jamaah memahami bahwasanya ilmu itu luas gitu ya. Kan ada sebagian menolak ya, Ustadz kalau bisa ngajarinnya mazhab Syafi'i aja. Iya, emang saya juga ngajar mazhab Syafi'i, cuman saya jelasin mazhab lain biar kita nggak kaku aja deh. Karena nanti kita nih nggak di sini doang, kita kemana-mana aja deh. Kita mudah-mudahan bisa ke Mesir, bisa ke Saudi, bisa ke Irak, atau mungkin ke jalur Gaza kalau mau boleh juga kita kirim tuh ya. Di sono kan beda-beda sama kita gitu, ya. Nah jadi ada dua hadis yang dua-duanya ini kuat. Yang satu muttafaqun alaih, yang satu riwayat Muslim. Dua-duanya kuat ini hadirin. Ya. Bahkan riwayat yang ketiga, riwayat Imam Ahmad.
Imam Nasai dan Ibnu Khuzaimah 3 mengatakan la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak mengeraskan bacaan bismillah. Jadi kata Imam Ahmad, kata Imam Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah, kata Imam Nasai, Rasul bukan nggak baca, cuman bacanya sir. Ya. Jadi beda pendapat. Imam Malik mengatakan nggak baca sama sekali. Ya. Nah terus bagaimana tuh? Kan Al-Fatihah 7 ayat. Kalau seandainya Bismillah bukan ayat, berarti berapa Bismillah? Apa Al-Fatihah? 6. Sedangkan Al-Quran mengatakan ya, sab'un minal masani. Al-Fatihah punya nama lain 7 ayat yang diulang-ulang. Nah kalau Fatihah cuma 6, berarti salah dong Quran. Kata Imam Malik enggak begitu. Kalau meskipun Fatihah dibuang bismillahnya, tetap ayatnya ada 7 dengan pas kalimat ghairil maghdub, itu ayat ke-7. Kalau kita kan Al-Fatihah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad, itu ayat ke-7. Kata Imam Malik enggak, siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang ekstriman lagi, Al-Fatihah 8 ayat. Al-Fatihah 8 ayat. Dari mana dalilnya? Dalilnya pas kalimat iyyaka na'budu terputus, wa iyyaka nasta'in, udah 2 ayat tuh. Nambah 1 enggak? Berapa jadinya? 8. Ada yang bilang 9 ayat. Masya Allah. Ini ulama, cuman pendapat yang mengatakan 9 pendapat janggal. Ya, itu nggak dianggap. Tetap yang lebih sahih pendapat jumhur ulama, kesepakatan ulama, pendapatnya mengatakan tuh 7. Ya. Nah makanya mazhab Syafi'i sebenarnya kalau baca Fatihah rada ketat ya. Buat jamaah yang bisa baca wasol aja nih kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, itu kalau bisa diwasol aja kalau bisa. Sunnahnya begitu, lebih afdol. Jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu. Afdolnya diwasol. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuman kadang imam ngambilnya bacanya pelan. Kebetulan apa sih pen? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Habis napasnya. Nggak boleh. Mutus-mutus nggak boleh, nyolong-nyolong nggak boleh. Contoh nyolong ini, ghairil maghdubi 'alaihim nggak boleh. Itu namanya nyolong napas namanya ya. Nah ini ya, jadi demikian kata Imam Ahmad, bacanya sir, bukan nggak dibaca. Gimana contohnya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Ya. Maka dalam kitab Fathul Wahhab itu disebutkan bahwa orang yang bermakmum dengan imam yang jelas-jelas nggak baca bismillah dalam Fatihahnya, maka nggak sah. Ya. Kita makmum mazhab Syafi'i, imam mazhab Maliki, terang-terangan kita dengar, kita lihat dia nggak baca bismillah, nggak sah jadi makmum dia. Menurut sebagian pendapat. Kenapa? Karena menurut kita imamnya batal. Imamnya batal. Kita kan nggak boleh bermakmum dengan orang yang kita yakinin dia batal. Kalau orang lain boleh, kalau dia nggak yakin. Contoh, kita berdua nih jalan sama teman kita udah wudhu, habis wudhu kentut, kita denger, nyium dikit lah gitu mungkin ya. Habis itu dia sholat, jadi imam, nggak pakai wudhu lagi, kita boleh nggak jadi makmum? Nggak boleh. Tapi ada teman kita nggak tahu dia kentut, boleh nggak jadi makmum? Boleh. Yang tahu nggak boleh, yang nggak tahu nggak apa-apa. Ya.
Jadi nggak boleh bermakmum dengan imam yang kita yakinin dia udah batal. Sama termasuk tadi dia sholat nggak baca bismillah, dalam mazhab kita boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Wa fi riwayatin ukhra li Ibni Khuzaimah kanu yusirrun. Dalam riwayat yang lain menurut Imam Khuzaimah, nah, para sahabat dan Rasulullah mereka yusirrun, membaca sir. Nah, ini ya. Nah, ini riwayat hadis yang dipegang oleh mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Tuh. Nah, terus yang mana yang mazhab Syafi'i? Hadis selanjutnya. Ya. Maka jangan putus sampai sini nih. Kita kalau kadang, mohon maaf ya hadirin, boleh-boleh aja kita kalau menyampaikan hadis satu, cuman jangan nyembunyiin hadis yang lain. Ini namanya nggak amanah. Ya. Saudara kita dari kalangan salafi kadang suka nggak amanah. Disampaikan satu hadis, tapi disembunyikan hadis yang lain. Padahal hadis yang lain dalil yang menunjukkan buat selain mazhabnya gitu. Ya. Apa dalilnya? Dalil mazhab Syafi'i dari Nu'aim al-Mujammir qala shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada orang namanya Nu'aim Mujammir. Ini Nu'aim al-Mujammir salat di belakang Abu Hurairah. Ya. Kemudian Abu Hurairah ketika salat membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca tuh bismillah. Habis bismillah baca alhamdulillah. Sama nggak sama riwayat yang tadi? Beda. Yang tadi nggak baca, yang ini baca. Sampai kalimat waladhdallin qala amin. Tuh ya. Bukan qabul ya, bukan ya. Amin ya. Ya, maaf ya hadirin ya. Ini Anda juga nggak paham orang sebegitu ya fanatiknya, ame yang kagak nyelamatin di akhirat tuh. Sampai-sampai kalimat yang jelas-jelas itu dari Nabi diganti ya. Ya. Ini kan udah fanatik buta ini. Sampai yang lagi rame ada tokoh politik mengatakan, nih pendukung paslon 2 kalau tahiyat akhir udah nggak begini lagi, begini hadisnya. Nah, kan ngawur namanya. Ya. Ya, nauzubillah. Maka saya katakan sama semua para jamaah ya. Mau 1, mau 2, mau 3. Siapapun yang terpilih yang ngojek tetap ngojek. Yang dagang tetap dagang. Yang susah tetap susah. Ngapain kita pilih-pilih? Terlalu fanatik nggak usah. Ntar pokoknya tanggal 14 Februari coblos, selesai begitu. Ya. Jadi kita nggak usah ribut-ribut. Orang tanya, Ustadz, antum dukung yang mana? Begitu katanya. Ya. Kayaknya nomor 1 tuh kemarin khotib di Kuitang fotonya bareng paslon 1. Tapi kemarin saya lihat antum bikin status Prabowo presiden ke 2024. Wow, masya Allah. Itu antum dukung Prabowo, ente baca yang bener dong. Prabowo presiden ke 2024. Kalau besok presiden ke berapa tuh? Ke 8 apa ke 9? Dia nggak baca dengan bener. Aneh bilang bukan presiden tahun, bukan presiden ke 2024. Udah nilai kita dukung Prabowo aja tuh. Ya hadirin nih. Jadi intinya begitu. Ya. Jangan masukin masalah politik ke ibadah. Ya. Yang sholat Allahu Akbar kan sedekap begini. Kan ada yang sunahnya begini kan. Imam Ghazali bilang begini. Karena dia dukung paslon 1, wah jangan begini dah, begini aja begitu. Ini udah kacau hadirin. Ya. Jadi kita sholat itu bukan berdasarkan paslon, sholat itu berdasarkan Rasul. Ya. Jadi kalau besok talqin, ya, Isyhadu Allah, begini kan ya, ilaha illallah. Karena dia dukung Prabowo, dia malu-malu di begini.
biar saru. Ini nggak boleh. Begini ya begini. Maka jangan dicampur adukin udah. Ya. Mau bilang amin takut. Nauzubillah. Ingat ya, jadi jangan campur adukan politik dengan agama. Tuh. Saya ingat banget dulu waktu pemilihan Ahok tuh 2017 ya. Ada kiai dukung Ahok, mungkin dibayar buat ceramah. Dibilang begini, qala Rasulullah unsur akhoka, tolonglah Ahok, begitu katanya. Padahal akhoka dalam bahasa Arab saudaramu, tolonglah saudaramu. Memang bahasa Arabnya mirip sama nama dia, unsur akhoka. Tolonglah Ahok, tuh bilang Rasul nyuruh kita nolong Ahok. Nauzubillah. Ya. Ini namanya tafsir sesat namanya tuh. Termasuk apa ya? Kita nggak boleh pilih Golkar. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan deketin pohon ini. Pohon apa itu? Pohon ringin, tuh Golkar, tuh jangan itu. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah suruh ente nyembelih sapi tuh yang ada tanduknya. Partai apa tuh? Sembelih tuh. Tapi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, arahkan wajahmu ke ya Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya tuh. Berarti pilih siapa? Ini namanya tafsir bil hawa ini. Yang enggak bisa hadirin tuh ya. Nauzubillah min dzalik itu ya. Nah, jadi Rasul baca amin ya, cuman yang betul hadirin baca amin panjang. Amin itu yang betul ya. Wa yaqulu kullama sajada, dan beliau berkata setiap kali pengen sujud, wa idza qama minal julus, begitupun ketika bangun duduk, Allahu akbar. Ya. Summa yaqulu idza sallama, kemudian beliau berkata apabila salam, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah, kata Abu Hurairah, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah. Sungguh kata Abu Hurairah, sayalah orang yang paling mirip salatnya di antara kalian dengan Rasulullah. Kata Abu Hurairah, saya nih orang yang sholatnya paling mirip amena Nabi. Kalau mirip amen Nabi, sholatnya baca bismillah gak tadi? Baca. Berarti secara nggak langsung Abu Hurairah menegaskan Rasul sholatnya baca bismillah. Siapa Abu Hurairah? Sahabat Nabi. Siapa beliau? Orang yang dekat banget sama Nabi. Siapa beliau? Orang yang Allah kasih anugerah hafalan yang nggak hilang-hilang. Itu Abu Hurairah. Nggak mungkin Abu Hurairah lupa ya, bahwa Rasul kalau sholat pasti baca bismillah, pasti baca amin. Ini dalil mazhab Syafi'i. Kuat gak dalilnya? Kuat. Rawahu An-Nasai wa Ibnu Khuzaimah. Bahkan innal ulama ya, ulama sepakat ya, ala annal basmalah bismillah di awal surat Baroah bukan dari Quran ya. Jadi di Quran hadirin dimulai dengan bismillah. Ada salah seorang ulama namanya Imam Al-Lusi, pengarang kitab Ruhul Ma'ani, tebalnya segini. Beliau mengatakan kenapa Al-Quran mulainya bismillah, diakhiri dengan minal jin nati wan nas. Apa huruf pertamanya? Bi. Apa huruf akhirnya? Nas. Apa? Sin. Kalau kita gabung huruf awal sama huruf akhir, ba sama sin jadi apa? Bas. Mamana bas? Cukup. Ba, sin, bas, yakfi, udah segini aja. Udah nggak bisa ditambah-tambahin Quran. Subhanallah. Shallu ala Muhammad. Ya. Makanya kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Apa kata Allah nih? Ajib hadirin, luar biasa. Hari ini kusempurnakan agama kalian. Pakainya akmaltu, kamal. Wa atmamtu alaikum nikmati, pakainya tamam. Ini buat yang ngerti bahasa Arab. Apa arti kamal? Sempurna.
Apa arti tamam? Sempurna. Apa bedanya kamal dengan tamam? Ini Quran luar biasa. Kalau kamal, sempurnanya udah mentok, nggak bisa ditambah. Namanya kamal. Ada namanya di sini Pak Kamal ada? Ada. Berarti udah mentok, udah paling tinggi kamal dah. Tapi kalau tamam belum, masih bisa ditambah. Contoh, orang ngasih saya teh. Fadhal Ustaz, teh. Ya, tamam. Nah, kalau bilang tamam berarti masih bisa apa tuh? Nambah. Tapi kalau saya bilang kamal berarti udah cukup, udah segitu dah mentok. Urusan masalah agama, akmaltu lakum dinakum, agama udah mentok, nggak bisa ditambah-tambah. Maka jangan bikin aliran baru. Tapi nikmat wa atmamtu alaikum nikmati, bisa nggak nikmat ditambah? Bisa. Makanya pakainya tamam tuh, subhanallah ya. Nah, jadi bahasa Quran tuh ajib banget. Cuman kalau kita ngerti bahasa Arab, kita bisa cinta loh Pak dengan Quran kalau kita paham Quran tuh. Ya. Makanya tadi kenapa Quran dimulai dengan Bismillah? Bisa kita katakan, kata Imam Qushairi dalam kitab Lataiful Isyarat, beliau mengatakan, kata Imam Qushairi, Bismillah itu adalah ayat di semua surat. Ya. Al-Fatihah ada bismillahnya, Al-Baqarah ada bismillahnya, Ali Imran ada bismillahnya. Semua surat di mushaf itu awalnya apa? Bismillah, kecuali satu surat. Apa tuh? Surat At-Taubah. Yang disunahkan kalau baca surat At-Taubah, baca ta'awuz doang. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kufari wa min ghadabil jabbari. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Atau baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Enggak disunnahkan baca bismillah. Apa hikmahnya? Kata beliau, semua Quran isinya dengan bismillah awalnya, agar kita kalau baca Quran yang mana aja harus dengan dugaan, sangkaan, keyakinan yang nurunin Allah yang Maha Rahman. Bukan Allah yang Maha Jabbar, bukan Allah yang Maha Mutakabbir, bukan Allah yang Maha Aziz, tapi Allah yang Maha berkasih sayang kepada semua hambanya. Maka semua isi Quran, baik hukumnya, baik kisahnya, baik ajarannya, mengandung kasih sayang. Ya. Saya mau tanya, perang ada gak di Quran pembahasannya? Ada gak kisos? Tahu kisos? Tangan potong tangan. Ada gak di Quran? Ada. Saya mau tanya, kira-kira Allah nyuruh kita berlaku kisos, ya, ngerajam, nyambuk, itu karena sayang apa karena nggak sayang? Karena sayang. Ya. Makanya ketika Allah perlakukan hukum itu, itu bukan karena Allah marah. Allah nggak perlu hukum hambanya. Ya. Tapi karena memang hamba ini memang tabiatnya suka ngelawan, ya. Makanya perlu apa ya? Dihukum. Coba nih, kita jalan di jalan raya, nggak ada polisi, kira-kira pada masuk jalur busway nggak? Kira-kira pada nerobos lampu merah nggak? Kalau seandainya nggak ada polisi, pada nerobos nggak? Ada polisi aja kadang-kadang nerobos. Itu tabiat manusia loh, begitu. Umumnya orang ada polisi dia nggak ngelanggar, kagak ada polisi dia ngelanggar, itu manusia. Nah sekarang saya mau tanya, kalau di dunia kagak ada hukum, ya, nggak ada hukum larangan zina, nggak ada hukum larangan minum khamar, kira-kira pada ngelakuin ya? Ngelakuin. Bisa jadi kayak zaman sahabat, yang mana hukum khamar belum haram dulu. Sahabat sholat jadi imam masih mabok, mulutnya masih bau anggur, hadirin. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abad wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun, muter-muter wala ana wala antum. Lah jamaah kan bingung nih, wala ana wala antum mulu nih. Adanya tuh kali lakum dinukum.
Ini gara-gara itu turunlah firman Allah, ya, wahai orang yang beriman, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Sehingga setelahnya baru diharamkan. Nah, jadi tabiat manusia itu memang suka melanggar. Suka apa? Makanya ada hukum. Nah, hukum diciptakan sama Allah atas dasar kasih sayang. Karena itulah surat yang berbicara masalah hukum mulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuman satu surat yang nggak pakai Bismillah. Kenapa? Karena isinya Allah sedang mengancam dan mengecam orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Allah lagi ngecam, kan nggak pas. Kecaman tapi depannya Allah yang maha pengasih, nggak pas. Jadi kalau kita lagi maksiat, hadirin, jangan munculkan ya kalimat innallaha ghafurur rahim. Ada orang laki-laki sama perempuan lagi mojok, udah ketemu lapak yang pas, kata perempuannya, "Bang, jangan bang, dosa." Ingat innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun. Pas gak tuh? Kagak pas. Pak, kan asmaul husna banyak ya. Nah itu ya. Nah, jadi kembali lagi tentang masalah bismillah ya. Ini masing-masing punya dalil, masing-masing punya riwayat tuh ya. Nah ini ya. Pokoknya gini hadirin. Apapun masalah hidup kita jangan pernah lepas dari Allah begitu. Ada satu hadis dalam riwayat ya, setan itu paling kesel, paling marah, paling putus asa kalau orang udah berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ini kaitannya Amin Ar-Rahmanir-Rahim. Allah maha pengasih, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Ini ya. Setan paling kesel, paling lemes kalau hamba udah berdoa Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ini kalau bisa kita baca tiap hari ya. Karena betapapun kita berbuat dosa, kalau kita ngucapin itu insya Allah husnul. Sampai-sampai dalam kitab Nasaihud Diniyah Imam Haddad ya mengutip itu hadis, dan setan mengatakan az-zunnu qad fatin. Ya, ketika orang berdoa ya Allah kasih saya husnul khotimah, kata setan ada rasa tidak ngerti konsep hidup itu bagaimana. Jadi intinya konsep hidup kita kayak Nabi Adam. Ini manusia nih kita. Itu plek sama kayak Nabi Adam. Gimana Nabi Adam? Diciptakan oleh Allah di dalam sorga, kemudian melanggar, betul, kemudian tobat. Itu dah manusia kita begitu ya. Intinya apa? Saban kita berbuat dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat, minta usul khotimah. Setan nggak bakal ikut campur itu insya Allah. Cuman kadang kita nih udah berbuat dosa mulu, nyerah, putus ya, makanya Imam Haddad kalau antum baca ratib pasti ada kalimat begini ya. Ya Allah biha ada tuh. Sebelumnya apa? Misna ala dinil Islam, ya apa? Depannya Misna ala dinil Islam, depannya mana? Depannya bukan ya, Fariyalah bukan. Depannya Misna ala dinil Islam. Ya zal jalali wal ikram mitna ala dinil Islam. Jadi kalau kita bongkar nih isi ratib hadirin ya, itu ajib luar biasa itu. Salah satunya tadi ya zal jalali wal ikram, yang betul mitna ala dinil Islam, nggak pakai amitsna ya. Imam Haddad ngajarinnya mitna ala
ala dinil Islam. Ya zal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, mitna ala dinil Islam, matikan kami dalam kondisi Islam. Itu dibaca berapa kali? 7, bukan 3, 7. Kenapa dibaca 7? Nah, ini isyarat. Yang namanya mati dalam kondisi Islam, mintanya yang banyak. Mintanya, karena angka 7 dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Nih orang nih duitnya nggak habis sampai 7 turunan, bukan turunannya 7, bukan. Lah kasihan yang nomor 8 kan gitu. Pas nomor 8 udah miskin dia. Kenapa? Ya abah aneh 7 turunan doang, aneh mah ke 8 gitu. Gak begitu, bukan. Maksudnya hartanya nggak habis sampai kapan aja. Itu maknanya angka 7. Berarti maksudnya 7 itu banyak. Ya. Jadi kita minta sama Allah mati dalam kondisi Islam 7 kali, maksudnya banyak. Ini yang penting hadirin. Ya. Apalagi kita baca apa lagi? Baca rotib. Bismillahilladzi la yadurru ajib gitu ya. Ada salah seorang sahabat diajak makan sama orang Yahudi. Pas makan berhari-hari ternyata orang Yahudi ngeracunin dia. Tapi ini orang Islam, sahabat nggak mati. Kita tanya, ya fulan, min jinsiyatuka anta. Ente dari jenis manusia apa? Ente apa sih? Ente makhluk normal gua. Kenapa emang? Aneh tiap hari ngeracunin ente nggak mati-mati gitu. Apa kata tuh sahabat? Ya fulan, saya kalau makan baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Bang pulang mau cobain silakan, cuman jangan salahin saya kalau ngapa-ngapa ya. Aneh mau cobain dah, kata Ustadz Bismillahirrahmanirrahim, makan racun nggak mati itu. Ya. Jangan jauh-jauh dah ya. Ini kan saya yakin di sini ada ya asam urat lovers nih kayaknya ya. Jangan sabar nanti kena asam urat. Kan asam urat musuhnya apa tuh? Emping biasanya kan ya. Coba-coba kita makan emping, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru mas. Jangan yakin makan tuh emping. Kalau seandainya kita makan emping sakit, nah berarti kurang yakin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim itu jangan sembarangan. Saya ajarkan ke semua santri saya. Pokoknya mau ngapa-ngapain aja Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk mau jalan, naik motor, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Iya. Mereka kan sudah cerita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu ajib, luar biasa itu. Ya. Jadi kalau kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, kalau hari itu kita digangguin makhluk, insyaallah nggak bahaya. Kalaupun terganggu nggak bahaya, mudah-mudahan nggak diganggu. Yang ketiga yang penting nih, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Apa hikmahnya? Nih dia. Apa hikmah kita baca tiap pagi radina billahi robba, sore kita baca radina billahi robba atau raditu billahi robba? Apa hikmahnya? Ini kata ahli ya, ahli ilmu kejiwaan. Orang bisa sakit jiwa itu gara-garanya satu, dia tidak ridho dengan takdir Allah. Ya. Ada orang stres, sakit jiwa gara-gara ujian nasional nggak lulus, ada nggak? Kenapa kok dia bisa stres? Karena dia nggak ridho dengan ketetapan Allah. Ada orang jadi caleg gila, ada nggak? Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Kenapa bisa gila? Karena dia nggak ridho dengan ketetapan Allah. Jadi sebab orang kena penyakit kejiwaan itu gara-gara nggak ridho. Ya. Maka kuncinya biar kita nggak stres, ridho. Contoh, naik motor jalan, waktu mepet, ya, buka Google Map, teman kita suruh buka, ngaco. Harusnya lurus dibelok, telat nggak jadinya? Marah nggak kita? Kenapa kita marah? Gara-gara kita tidak ridho. Kalau seandainya kita ridho, kita yakin ini yang bikin nyasar siapa nih? Allah.
Nggak mungkin kita kesel, nggak mungkin marah. Marah dikit kadang-kadang ngendap penyakit tuh. Dari marah jadi dendam, dendam jadi dengki, dengki penyakit yang paling besar. Ya. Jadi penyakit hati paling gedenya itu gara-gara apa tadi? Tidak ridho. Nah maka tiap pagi dianjurkan sama Nabi, kalau bisa kita baca raditu billahi robba, aku redho Allah sebagai Tuhan. Kalau Allah sudah kita anggap Tuhan dan kita redho, apa yang dikerjakan Allah kita terima. Kita pagi-pagi pengen beli sarapan, bawa duit gocap, naik motor, duitnya jatuh, hilang. Kesel nggak? Kalau kita kesel berarti kita tidak ridho. Bisa jadi tuh duit jatuh, itu rezeki siapa ya? Rezeki Kang Sapu, dia lagi nyapu lah, ada duit gocap gitu. Naik motor pengen berangkat ke kantor, tiba-tiba bannya bocor, kesel gak? Berarti tidak ridho. Bisa jadi itu tadi ban kita bocor, itu doa tukang tambal ban habis subuh. Ya Allah, mudah-mudahan ntar ada yang bocor ya Allah ban itu. Allah kabul doanya. Kemarin belum lama saya ke Pamanukan, Subang. Kebetulan mampir di pantai Pondok Bali namanya. Itu kita berangkat habis ke situ habis subuh. Jam 6:30 lah. Nyari tempat makan di pantai itu. Nyari tempat makan, ternyata kita mampir ke tempat makan yang lagi nyetel Quran. Saya nggak ngeh dia nyetel Quran, kita nggak ngeh. Pokoknya mobil saya mampir ke situ aja. Ada salah seorang jamaah saya nyeletuk gitu, wah mantep nih guru, ini dia berkah nyalain Quran ini, makanya kita mampir ke sini. Pagi-pagi ujuk-ujuk makan berempat. Gara-gara dia nyetel Quran, saya ke situ kan jadinya kan. Udah gitu makan 480.000 berempat hadirin. Atau kalau kita makan di warteg itu bisa 1 truk itu. 480.000. Ini kok bisa begitu makan banyak banget? Berkah ini orang pagi-pagi udah nyetel. Mungkin di doa juga itu. Ya. Makanya di balik musibah orang terdapat manfaat buat orang lain. Itu, ya. Jadi kita kudu redo. Saya punya teman berangkat ke Tangerang. Emang udah biasa berangkat ke Tangerang. Tiba-tiba nggak tahu kenapa nyasar. Kan unik ya. Nyasar. Orang udah biasa kayak saya ke Kuitang aja gitu biasa. Ini nyasar. Pas nyasar perut lapar. Udah agak siang mampir ke rumah makan. Sampai rumah makan yang punya rumah makan bilang alhamdulillah gitu. Kata teman saya, ini gara-gara nih gue nyasar nih. Paham gak? Berarti nyasarnya kita nguntungin orang gak? Berarti musibah kita keuntungan buat orang. Itu cara Allah ngatur dunia. Begitu hadirin. Makanya kita kalau sakit, nah udah nih badan kerentak nih. Kayaknya Kang Urut pada doa nih kayaknya Kang Urut itu. Saya punya istri, ya. Badannya sakit hadirin. Oh, Buy, badan saya sakit banget ini. Udah, kamu WA aja Kang Urut, yang Kang Urut langganan, ibu-ibu. Assalamualaikum Pok, ada di rumah gak? Mau ngurut nih. Ya Allah, iya pas banget Mpok udah doain. Didoain. Ya, jadi begitulah cara Allah ngatur dunia. Jadi ada orang naik sepeda jatuh, palanya sobek, dibawa ke dokter. Itu rezekinya dokter. Makanya kita kudu redo. Kenapa? Ini yang bikin jatuh Allah. Allah sengaja bikin kita jatuh biar dokter dapat duit. Ya. Jadi emang udah diatur sama Allah semua. Yang enak, yang jelek, yang bagus, yang kagak, udah diatur semuanya baik, insya Allah. Ya. Makanya kita kudu paham kode dari Allah. Anak saya kemarin sakit, pipisnya sakit. Istri saya bilang, udah kasih obat jangan ke dokter. Nah, nyampe di dokter, Pak mau bayar apa BPJS? Bayar. Kok bayar? Kenapa? Mang dokter udah manggil nih gitu tuh. Akhirnya kita bayar belum diminum obatnya sama anak saya sembuh. Tuh.
Coba bayangin ya. Nah, jadi intinya raditu billahi robba. Udah kita redo aja, apa yang Allah kasih pasti baik, apa yang Allah beri pasti manfaat. Nah itulah rahasia kenapa kita pagi baca raditu billahi robba, agar kalau kita ketimpa apaan aja kita nggak gerutu sama Allah. Nah inilah ya. Terakhir hadis yang terakhir dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tumul Fatihah, kata Abu Hurairah, Rasul bersabda, ingat, kalau kalian baca Fatihah bacalah bismillah. Tuh. Jadi perintah enggak? Perintah. Cuman memang hadisnya ini ya tidak begitu kuat, tapi ini dipakai. Nah, tapi ada kesimpulan begini. Isa berapa menit lagi? Udah masuk. Dikit lagi. Satu lagi kisah terakhir ya. Ada orang ngimpi Rasulullah, dalam ngimpinya dia nanya, "Ya Rasulullah, apakah bismillah ayat dari Fatihah?" Dia langsung nanya ke Nabi nih. Apa kata Rasulullah? Bismillah ayat dari Fatihah. Cuman orang yang enggak baca enggak batal. Tuh ya. Jadi ambil tengah-tengahnya aja ya. Orang yang enggak baca enggak batal tuh ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadihin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh iya, mungkin ada para jamaah yang ingin bertanya, satu mungkin atau pertanyaan, takut-takut ada yang kelewat ya. Baik.